Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Perlia Balkis dengan NIM 2216056077 dari Prodi Perbankan Syariah B. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan materi mengenai ilmu kalam guna memenuhi tugas ujian tengah semester saya yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Lukmanul Hakim MAG dan Bapak Rahmat Riyadi MAG dalam mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam. Sebelumnya jangan lupa teman-teman like, comment, share, and subscribe. Happy for watching. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pengertian ilmu kalam. Di sini pengertian ilmu kalam terbagi secara dua garis besar, yaitu secara bahasa dan secara terminologi atau istilah. Yang pertama kita akan membahas secara bahasa. Secara bahasa, ilmu kalam terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan kalam. Ilmu sendiri adalah pengetahuan tentang sesuatu dan kalam adalah pembicaraan yang bernalar atau logis atau masuk akal. Sehingga bukan tong kosong nyaring bunyinya. Maksudnya apa yang dibicarakan, apa yang dikatakan, apa yang dibahas adalah sesuatu yang mempunyai nilai logis, mempunyai nilai rasionalitasnya. Lalu secara terminologi atau istilah, ilmu kalam adalah pengetahuan yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi logika dan filsafat. Sehingga ilmu kalam ini adalah pengetahuan yang membahas ketuhanan. Masalah ketuhanan itu adalah masalah zatnya Allah dan masalah yang lain-lain. Nanti akan dibahas pada materi selanjutnya. Kemudian menggunakan argumentasi logika, apa yang dipakai dasar untuk berpikir, dasar untuk bernalar, itu adalah rasionalitas. Apa yang disampaikan nantinya masuk akal. Dan maksudnya filsafat di sini adalah filsafat itu berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Itu namanya berpikir secara filsafat. Makanya ada istilah filsafat itu ialah the mother of knowledge, yang artinya ibunya ilmu pengetahuan. Kenapa dibilang begitu? Karena dari filsafat itulah muncullah ilmu pengetahuan. Lalu kita masuk pada ruang lingkup ilmu kalam. Dalam ruang lingkup ilmu kalam yang dibahas, yang pertama pembahasan ilmu kalam, lalu yang kedua aspek ilmu kalam. Yang pertama, pembahasan ilmu kalam, kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan Allah, yaitu mabda. Mabda itu adalah permulaan, mula dari segala permulaan, awal dari segala yang awal, yaitu Allah, zatnya Allah itu sendiri. Yang B, hal-hal yang berhubungan dengan utusan Allah atau wasilah. Di sini ada malaikat, ada rasul, ada kitab-kitab. Jadi maksudnya sesuatu yang ada kaitannya dengan Allah, atau dalam maksud lain utusannya Allah atau wasilahnya Allah. Yang C, hal yang berhubungan dengan akhirat atau ma'ad. Berhubungan dengan akhirat itu berarti ada surga, ada neraka, dan sebagainya. Lalu yang kedua, aspek ilmu kalam. Aspek keesaan zat Allah. Jadi Allah itu benar-benar esa, zat Allah itu benar-benar esa. Namun cara merasionalkan zatnya Allah itu bagaimana? Nah, ini yang akan kita bahas di ilmu kalam. Tetapi kita tidak membahas sejauh itu. Kita hanya membahas ilmu kalam itu apa dan apa yang ada di dalam ilmu kalam, bukan bagaimana cara bernalar di ilmu kalamnya. Selanjutnya ada aspek keesaan sifat Allah, aspek keesaan perbuatan Allah, dan keesaan dalam beribadah kepada Allah. Ingat, tujuan dari ilmu kalam itu untuk meyakinkan diri kita bahwasannya Allah itu esa. Itu tujuan asli ilmu kalam. Jadi jangan sampai membuat ilmu kalam goyah dengan keesaan Allah. Sehingga ilmu kalam itu sangat erat kaitannya dengan akidah imaniyah. Bagaimana seseorang bisa meyakini dengan sepenuh hati akan nilai-nilai rukun iman. Selanjutnya yaitu sejarah ilmu kalam. Sejarah ilmu kalam ini terbagi juga atas dua, yaitu sejarah ilmu kalam di masa Nabi dan di masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu di masa Nabi. Pada masa Nabi,
Nabi merupakan kepala agama sekaligus kepala pemerintahan dan sahabat Allah, umat yang memiliki kepercayaan penuh atas apa yang disampaikan Nabi. Sehingga pada zaman ini tidak ada bentuk pertentangan dan perdebatan karena segala persoalan atau masalah langsung ditanyakan kepada Nabi. Sehingga segala titahnya Nabi itu dilaksanakan oleh sahabat. Dengan kata lain, sahabat itu sami'na wa ta'na. Selanjutnya, sejarah ilmu kalam di masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab, kondisi pemerintahan masih stabil meskipun permasalahan nabi palsu dan enggan membayar zakat muncul, tetapi bisa diatasi. Pertikaian muncul pada akhir masa kekuasaan Utsman bin Affan setelah adanya reformasi pemerintahan dan memuncak ketika Khalifah Utsman terbunuh, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pertikaian berlanjut sampai terjadinya Perang Jamal dan Perang Siffin. Jadi, Perang Jamal bukan perang Islam melawan kafir, tetapi Islam melawan Islam sendiri. Kemudian setelah Perang Jamal itu selesai, muncul lagi Perang Siffin antara Khalifah Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang Siffin ini juga merupakan perang saudara, yaitu perang sesama umat muslim. Akhir dari Perang Siffin ditandai dengan adanya peristiwa tahkim atau arbitras di mana pihak Muawiyah meminta damai kepada pihak Khalifah Ali di saat pihak Khalifah Ali sudah hampir menang, namun dengan kebijaksanaannya Khalifah Ali menyetujui tahkim tersebut. Dengan pertimbangan sudah banyak muslim dan hafiz yang gugur, proses tahkim memunculkan dua perwakilan. Perwakilan dari Muawiyah adalah perwakilan Amr bin As, yaitu seorang ahli politik, dan perwakilan dari Khalifah Ali adalah Abu Musa al-Asy'ari, yaitu yang terkenal dengan kezuhudannya. Selanjutnya masuklah kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu hasil dari peristiwa tahkim atau arbitras. Pada peristiwa ini menghasilkan beberapa poin penting. Yang pertama yaitu Khalifah Ali dinyatakan mundur dan Muawiyah bin Abi Sufyan maju sebagai khalifah. Poin yang kedua, muncul firqah atau golongan. Pertama, firqah Syiah, yaitu pendukung dan setia dengan Khalifah Ali. Yang kedua, firqah pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari kedua firqah itu muncul pembahasan utama, yaitu tentang siapa pelaku dosa besar, di mana firqah Khawarij berpegang padalah hukma ilallah. Tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah, dan yang berhak menghukumi atau memutuskan adalah Allah, dan siapa saja yang tidak mengikuti hukum Allah dianggap kafir sehingga halal untuk dibunuh. Begitulah video singkat yang dapat saya buat guna memenuhi tugas ujian tengah semester saya mengenai pembahasan ilmu kalam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Lukman Al-Hakim MAG dan Bapak Rahmat Riyadi MAG, karena sudah memberikan saya tugas ini sebagai penambahan ilmu yang telah saya dapat. Sekali lagi saya sampaikan dalam video ini, saya masih dalam tahap pembelajaran. Oleh karena itu, saya memohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian atau dalam materi. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.